Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan soal terkait entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian di halaman 123 buku 1 Beker soal S322. Kita mulai di soalnya. Penjualan antar perusahaan. PT Kintamani memiliki 100% saham berhak suara PT Sentosa. Selama tahun 20X6, PT Sentosa membeli persediaan barang dagangan senilai 20 juta rupiah dan menjualnya ke PT Kintamani seharga 50 juta rupiah. PT Kintamani masih memiliki persediaan tersebut pada tanggal 31 Desember 20X6. Penjualan untuk kedua perusahaan selama tahun 20X6 berjumlah 300 juta rupiah dan total beban pokok penjualan adalah 200 juta rupiah. Nah, ini diminta di poin A. Jika tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan pada saat laporan laba rugi dibuat untuk tahun 20X6, berapakah jumlah laba bersih konsolidasi yang dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah? Maka kita menjawab di poin A ini, pendapatan bersih akan overstated. Jadi overstated itu terlalu besar ya. Nah, ini jumlahnya adalah 30 juta rupiah. Nah, kemudian 30 juta rupiah tadi itu adalah selisih dari 50 juta yang merupakan harga penjualan persediaan dari PT Sentosa ke PT Kintamani, yakni 50 juta dikurangi 20 juta. Ini ya, 50 juta dikurangi 20 juta. Kemudian kita lanjutkan di sini bahwa jika tidak ada penyesuaian untuk menghilangkan efek transfer antar perusahaan. Jadi ini menunjukkan bahwa harus ada eliminasi untuk menghilangkan efek transfer antar perusahaan, di mana Kintamani memiliki saham 100% dari PT Sentosa. Jadi harus ada yang dihilangkan atau dieliminasi. Oke, kita lanjut ke soal poin B. Buatlah laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun 20X6 tanpa adanya penyesuaian untuk penjualan antar perusahaan. Di poin B, di sini kita membuat laporan laba rugi konsolidasi tanpa penyesuaian. Kita buat labelnya dulu. PT Kintamani dan perusahaan, anak perusahaan, laporan laba rugi konsolidasi dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X6. Penjualan sebesar 300 juta, harga pokok penjualan adalah min 200 juta, sehingga laba bersih konsolidasinya adalah 100 juta. Itu nominal, itu bisa teman-teman lihat semuanya ada di soal ya. Kemudian kita lanjut di soal poin C. Buatlah laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun 20X6 yang disesuaikan untuk penjualan antar perusahaan. Kita lanjut di poin C. Di sini kita mengerjakan laporan laba rugi tapi sudah disesuaikan. Jadi tadi penjualannya kan 300.000 nih. Nah, ini penjualannya menjadi 250. Kenapa? Karena dikurangi 50 juta. 50 jutanya tadi kan belinya dari perusahaan anak yang menjadi anak perusahaannya, sehingga harus dieliminasi. Kemudian untuk harga pokok penjualan tadi kan seharusnya 200 juta. Di sini ya. Nah, karena ini belinya bebannya itu harus dikurangi karena
biar tidak overstated. Sehingga di sini 200 juta dikurangi 20 juta, hasilnya adalah 180 juta. Sehingga untuk laba bersih konsolidasinya adalah 250 dikurangi 180 sama dengan 70 juta. Itu untuk poin C. Di poin D, apa akun di laporan laba rugi yang berbeda antara poin B dan C? Jawabannya adalah masing-masing dari 3 poin di atas, laporan laba rugi diubah ketika terdapat efek ya dari penjualan antar perusahaan. Nah, itu harus dieliminasi agar tidak terjadi overstated. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke soal S323. Terima kasih.